Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera, salam berbahagia, salam sukses buat kalian semua dimanapun berada. Bersama saya Adi Rahmadi, kembali lagi di Adi Wuners. Oke, kita langsung saja di sesi yang ke berapa ini? Keempat ya. Sesi keempat ini kita akan membahas menu user dan menu setting. Menu user dulu ya mungkin ya, karena oke, menu user sama menu setting. Oke, langsung saja ya bos-bos semuanya. Kita di user, di user itu ada ya tentu saja bisa menambahkan karyawan baru sesuai dengan job ya, job masing-masing ya. Misalkan contoh nih, di sini saya sudah membuat beberapa ya. Ini seperti Budi Santoso ini sebagai owner, kemudian Diana Santomina sebagai admin, dan kasir, barista, satpam. Ini sesuaikan saja dengan kafe-kafe bos-bos semuanya ya. Mau dikasih apa, ada satpam ya, yang tentunya di sini ya kita ya contoh nih. Kita akan menambahkan misal ya, kita tambahkan apa ya ini, sebentar. Oke, kita tambahkan misal ya ini ya, sorry. Oke, edit full body ini mana tadi nih, sebentar ya. Oke ya, ini contoh aja ya, kita kasih nama Jungkook ya, Jungkook ya, walaupun Jungkook Jamal aja lah, Jamal. Kita kasih Jamal. Passwordnya ini dikosongkan aja. Kalau misalkan mau dipilih sebagai apa, barista, owner, atau sesuaikan saja ditulis di sini sebagai barista ya, misal barista. Nah, kemudian dia aktif. Barista itu kan dia tidak membuka menu kasir, jadi tidak perlu password. Nah ini switchnya kita off kan saja, karena pos app akses ini hanya diakses oleh admin, owner, dan juga kasir ya. Nah, baru di checklist. Kasir pun terbatas. Kasir itu mungkin hanya halaman kasir dan home saja. Bionya terah ya, ini upload bio. Oke, ini kemudian bio-nya kita I am barista. Nah gitu aja ya, contoh aja, ini contoh ya. Dan kita save user. Oke, password is required. Password is required. Mungkin the access post application. Status role barista. Barista kan nggak usah ya. Oh, passwordnya 12345 aja gitu ya. Ini misalkan ini hanya untuk membentuk ya, nggak bisa ya, nanti undefined aktif barista. Oke, di sini nanti akan muncul print ID card. Nah, ID card ini hanya untuk kartu nama aja ya. Jadi kalau bos ataupun owner, admin kalau mau dicetak ya silahkan cetak, nanti bisa dibagikan ke karyawan-karyawannya gitu ya. Untuk yang lain
Bentar, konten online 6, total adminnya 2, total kasus 1. Adminnya 2, admin itu sama owner ya, sama ya, jadi totalnya ada 6. Oke, itu aja sih untuk di bagian admin user. Nanti yang terbaru ini akan muncul di home ya, di bagian paling bawah sini. Nah, ini nanti dia muncul ya. Nah, ini ya muncul terbaru seperti ini, contoh saja ya. Kita kembali ke user ya. Oke, itu aja sih untuk edit. Yang lain ya ini disesuaikan lagi aja nanti kalau misalkan ada yang diedit ya. Kita langsung di bagian settings ya, masuk ke halaman settings. Di pertama di menu stop profile ini ada change logo ya, change logo. Store name kopi senja ini sesuaikan saja, ini nanti dia akan tercetak di struk ya, di paling depan. Nanti paling depan ini sebentar saya contohkan ya, kasih kita contohkan aja ya. Nah ini ya, nanti dia akan muncul logo kopi senja Oke, sorry ini agak nge-lag ya. Nah nanti muncul di bagian sini ya, logo, nama brand, alamat, sama nomor telepon ya. Nah ini paling depan nanti. Oke. Dan start new order. Oke, kembali lagi ke halaman setting ya. Jadi ini ya, tadi udah saya jelaskan, dia akan muncul di bagian paling atas di receipt atau struk ya. Kemudian di halaman tag and service versi ini bisa disesuaikan ya, untuk versinya mau berapa ya, sesuaikan saja. Mau dinonaktifkan juga bisa. Untuk ini nggak perlu ya, ini sesuaikan aja juga. Kita langsung ke receipt printer. Nah printer ini di bagian belakang ya, footer. Nah, ini juga footer. Kemudian yang ini printernya nanti disesuaikan saja ya. Kalau printer yang printer thermalnya sudah ada ya, nanti pilih printer thermalnya. Nah ini saya masih contoh, jadi kita buat non saja. Kemudian ada dua pilihan, 80 m sama 50 ini proses yang umum ya untuk struk. Oke, ini thank you lagi ya, nanti kita lihat di bagian password. Tadi udah ya, oh sorry, ini lagi nge-lag, saya nggak tahu kenapa ya, komputernya lagi nge-lag, jadi sabar ya. Oke, kita langsung klik. Nah ini ya, di bagian sini nanti muncul di bagian paling belakang. Untuk yang lain ini dia semuanya sudah otomatis ya, payment QRIS, kita bayar dengan QRIS. Kemudian di halaman brand and them ya, olah bahasa Inggrisnya memang buruk. Untuk taskbar dan app logo ini bisa diganti ya di sini ya. Sorry, di bagian atas ini ya. Nah ini nanti bisa diganti. Tuh kenapa nih? Oke, kita langsung untuk title bar text ini tadi ya, yang di sini di atas nih. Kemudian brand abbreviation itu ini ya, nah ini. Kemudian warnanya mau gradient atau solid itu bebas ya, terserah, sesuaikan saja. Untuk logo nanti kalau misalkan dikasih logo ya, misalnya saya kasih logo logo ini kopi ya, dia akan muncul di sampingnya ya, seperti itu ya, biasanya nggak kuat. Nah kemudian di bawahnya ini adalah
text banner ini ya, ini teman-teman, ini bos, ini diganti ya bos, ini jadi sudah disesuaikan saja. Ini login screennya ya, paling depan nanti ada, ini bisa diganti. Ini juga loading screen backgroundnya bisa diganti juga, disesuaikan saja. Kita langsung ke home layout. Home layout itu ada home page layout ya, ini tentu saja ya bagian dari home ini yang sudah saya di beberapa video yang lalu ya, kita sudah membahasnya. Dan ya di bagian home layout ini semuanya ada di sini, jadi tinggal disesuaikan saja, diganti sesuai keinginan ya, sesuai nama, alamat, cafe tempat bos-bos berada. Kita langsung ke sistem option ya. Di sistem option itu ada dua bahasa ya, yang kemarin sudah saya bilang. Nah, kalau bahasa Indonesia nanti kalau di save dia akan berubah dan dia load ya, main di situ aja. Kemudian di sistem font ada beberapa font dan custom ya, nanti tinggal di-upload aja kalau pengen custom pilihan fontnya, keinginan bos-bos semuanya ya. Jadi untuk dark mode ini bisa diaktifkan atau di nonaktifkan. Brand text color ini juga bisa diganti, loading text color juga, brand text ini sesuaikan saja mau berapa. Global theme color ini sesuaikan saja, nanti diganti seperti ini ya, disesuai keinginan saja. Untuk notification sound ini notifikasi untuk orang yang memesan dari meja ya, jadi kita nanti pakai yang namanya menu itu dia pakai server lokal, jadi tinggal scan nanti akan muncul menu-menu yang ada di menu di kasir itu sendiri ya. Dan nanti dia akan muncul soundnya ting seperti itu nih ya, contoh kita display. Nah nanti suaranya seperti itu dan bisa di custom, bisa dipilih sendiri. Nah, saya akan lawan boleh, ya bebas. Kemudian untuk database backup di sini juga sudah lengkap ya. Ini nanti bisa di backup. Kalau misalkan para bos-bos khawatir, di backup aja. Kemudian kalau nanti nggak sengaja nih kehapus, ada orang kehapus ya restore. Jadi ini jarang kayaknya ya, karena kita tiap hari kan pasti sudah di terus. Kita langsung di URL menu. Nah ini URL menu ini nanti yang muncul ya di sini, nanti sesuaikan saja nama wifi-nya apa. Wifi saran saya wifi-nya wifi yang memang khusus untuk bisnis ya, jadi bisa menampung 100 lebih orang tanpa lemot. Nah seperti itu ya. Dan ya jadi nanti di sini apa wifi passwordnya, ini tabelnya nanti bisa di print ya. Misalkan kita sudah buat nih tabel ya, kalian buat tabel di sini ya, barengan VIP3 ya. Kita langsung ke buat VIP3 nih, ini ya, tinggal di print. Nah dia akan muncul, ini di print aja, tempel di meja atau di akrilik itulah, biar lebih rapi boleh itu ya bos-bos. Kita lanjut langsung ke masih ya. Untuk locker server nanti di sini ada ya. Kemudian di sini ada yang namanya payment gateway. Kalau ini diaktifkan nanti payment gateway yang ada di handphone ya, pesan di situ nanti otomatis ya akan berkirim. Nah itu terserah bos, nanti tinggal di paste aja linknya yang sudah dibuat URL baik dan payment gateway lainnya. Kita langsung ke bagian digital display. Di bagian digital display itu ada berapa ya. Yang pertama untuk launch customer display ini memang sudah otomatis, ini tinggal diklik aja nanti muncul ya. Kita sudah bahas ini, kita contohkan. Kemudian launch monitor ya, monitor ini nanti kalau misalkan kitchennya jauh ya bisa pakai link yang ini ya, gunakan link, nanti dia sesuaikan, nanti dia otomatis kok. Kalau misalkan sudah terinstall aplikasi ini, dia nanti akan membuat otomatis dengan link IP yang
bos-bos punya ya. Ini juga sama pakai link ya, karena kan biar enak gitu ya. Untuk lisensi ini nanti bisa diaktifkan ya. Nanti pada saat pembelian itu dia akan meminta lisensi, jadi tinggal diaktifkan saja, nanti aktif semua seperti itu ya. Oke, itu aja sih yang itu aja yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau misalkan kita di video selanjutnya nanti saya akan jelaskan apa saja fungsi-fungsi dan apakah berfungsi, cetak struk dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan contohkan pembelian dari menu dari HP ya. Kita contohkan, kita cetak ini, kita cetak ke bagian user ini juga, nanti kita akan buat videonya. Oke, itu aja sih bos-bos semuanya. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Kalau tidak dimengerti saya mohon maaf, karena memang saya terkendala dalam bahasa ya. Untuk menjelaskan memang sangat bahlil ya, bahlul sekali saya ini ya, kurang. Nanti bisa jelaskan mungkin dari WhatsApp ya penjelasannya. Kemudian informasi untuk misalkan ada bos-bos kafe yang daerah Kendal Jawa Tengah ya, itu bisa langsung saja hubungi saya ya. Saya akan datang ke kafe, install aplikasinya, apakah berjalan dengan baik atau enggak ya, nanti kan bisa ketahuan. Jadi tidak perlu repot-repot misalkan pakai TeamViewer ya, misalkan ya install mungkin ada mas ini kok kurang ini, nah itu kan pakai TeamViewer. Tapi kalau misalkan ingin saya datang ya ada tambahan biaya ya kalau di luar kota. Oke, itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya dalam berkata kurang dan kurang jelas. Mohon maaf. Kita lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.